Pada episode kali ini kita akan belajar cara menyikapi nikmat, bencana, ketaatan, ataupun kemaksiatan. Kita akan belajar langsung dari Syekh Abi Hasan Asy-Syadzili rahimahullah. Beliau radhiyallahu anhu berkata, Bismillahirrahmanirrahim, orang yang berakal adalah orang yang dapat memahami apa yang diinginkan Allah Ta'ala darinya dan yang diinginkan Allah dari hambanya dalam memperoleh nikmat, bencana, melaksanakan ketaatan atau terjerumus dalam kemaksiatan. Ada 4 hal. Jadi kata Syekh Abi Hasan Asy-Syadzili rahimahullah, Allah Ta'ala itu menginginkan dari hambanya 4 hal ketika menghadapi 4 hal. Ketika taat, ketika maksiat, ketika nikmat, ataupun ketika dalam mendapatkan musibah bencana. Ada 4 hal yang harus dilakukan seorang hamba. Ini yang Allah ingin hamba melakukannya, yang Allah ingin kita melakukannya. Yang pertama, jika engkau memperoleh nikmat, maka Allah mengharuskanmu untuk bersyukur. Yang kedua, jika engkau ditimpa bencana, Allah memerintahkanmu, mensyariatkanmu untuk bersabar. Yang ketiga, jika Allah memberimu taufik untuk taat, maka Allah memerintahkanmu, mensyariatkanmu untuk syuhudul minnah dan meyakini bahwa Allah lah yang memberikan taufik. Yang keempat, dan jika engkau bermaksiat, maka Allah mensyariatkanmu untuk bertobat dan berinabah kepadanya. Barang siapa memahami tujuan 4 perlakuan Allah ini, maka ia dekat dengan hal-hal yang dicintai Allah dan dia adalah hamba yang sejati, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ibtuliya fasabar, wa utiya fasyakar, wa zalama fastaghfar, wa dzulima faghfar." Barang siapa diuji dengan bencana kemudian bersabar, diberi nikmat kemudian bersyukur, berbuat zalim kemudian minta maaf, dan dizalimi kemudian memaafkan, Rasulullah SAW kemudian terdiam sehingga para sahabat bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, apa yang ia peroleh wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengutip wahyu Allah Subhanahu wa taala, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Al-An'am ayat ke-82. Mereka itulah orang-orang yang beroleh keselamatan dan merekalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ikhwani rahimakumullah. Jadi kalau kita ini hidup, nggak mungkin lepas dari 4 hal. Orang hidup itu akan mendapat nikmat, akan mendapat musibah, berbuat taat, ataupun terjerumus dalam kemaksiatan. Dalam 4 kondisi ini, maka Allah Ta'ala telah mengajarkan kepada hambanya untuk melakukan 4 hal pula. Yang pertama, kalau dapat nikmat, dia harus syukur. Yang kedua, kalau mendapat musibah, ujian, harus sabar. Yang ketiga, kalau mendapatkan kemudahan untuk taat, bisa sholat, bisa puasa, bisa zakat, bisa haji, bisa zikir, bisa taat apapun, hendaknya dia syuhudul minnah. Ya, syuhudul minnah dan meyakini bahwa Allah lah yang berikan taufik. Apa artinya syuhudul minnah? Syuhudul minnah itu melihat bahwasannya yang memberi adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bisa sholat, tidak melihat bahwasannya saya bisa sholat, tetapi melihat saya bisa sholat karena diberi Allah kekuatan untuk sholat. Hati saya diberi Allah kekuatan, tubuh saya diberi Allah kekuatan. Ya, kemudian waktu dan tempat Allah siapkan sehingga saya bisa sholat. Melihat bahwasanya Allah yang memperlakukan kita seperti ini, Allah yang memberi. Nah, ini sikap yang dituntut dari seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa taala kalau bisa taat. Jadi kalau bisa taat, jangan ujub, jangan sombong, jangan merasa aku, tapi kembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya diberi Allah kemudahan, kemampuan, kenikmatan untuk bisa taat pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau terjerumus dalam maksiat, dalam dosa, maka simpel, segera bertobat dan minta ampun pada Allah taala. Segera bertobat dan istighfar. Kalau 4 hal ini kita lakukan, maka kita akan menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad SAW menegaskan dalam sabdanya, manibtulia fasobar, siapa diuji kemudian dia bersabar, gak berkeluh kesah, tidak menyampaikan keluh kesahnya kepada makhluk, ya, tidak mengeluhkan kondisinya kepada makhluk, wa utiya fasyakar, diberi karunia kemudian dia bersyukur kepada Allah Ta'ala,
berterima kasih kepada orang yang menjadi perantara sampainya nikmat itu kepadanya. Wa dzalama fastaghfar, dia berbuat zalim baik kepada orang lain maupun kepada dirinya sendiri. Dengan berbuat dosa ia telah menzalimi dirinya sendiri. Fastaghfar, dia mau minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzulima faghfar, kemudian dia dizalimi tapi dia mau memaafkan, dia mau minta ampun, ya dia mau minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzulima faghfar, dia mau memaafkan, dia mau memintakan ampun untuk orang yang menzaliminya. Maka orang yang seperti ini, kata Nabi Muhammad SAW, adalah orang-orang yang dimaksud oleh wahyu Allah Ta'ala. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka lah orang-orang yang peroleh keselamatan, keamanan, dan mereka lah orang-orang mendapat petunjuk. Jadi kalau kita mau aman, kita mau selamat dimanapun kita berada, ya ini resepnya. Ya, resepnya ini mudah sebetulnya. Bagaimana tidak mudah? Hidup kita ya cuma seperti itu. Nikmat, musibah, taat, maksiat. Hidup kita hanya 4 keadaan itu. Makanya 4 resep ini bisa kita amalkan segera, nggak nunggu nanti, nggak nunggu besok. Sekarang kalau dapat nikmat, alhamdulillah, seperti sekarang bisa bersama-sama ngaji begini, kita syukuri, alhamdulillah, terima kasih Allah. Engkau yang beri saya rezeki sehingga ada koneksi internet, sehingga ada hardware, saya bisa nonton kajian ini. Engkau yang beri saya rezeki, mata yang bisa melihat, telinga yang bisa mendengar. Engkau yang beri saya rezeki sehingga hati saya mau ya membawa tubuh saya untuk hadir menyaksikan tayangan ini. Langsung praktek, lihat Allah yang ngasih, lihat Allah yang ngasih. Tapi kalau kemudian ada musibah, ya ada bencana, seperti saat ini, ada bencana yang namanya musibah merata ke seluruh penjuru dunia, namanya COVID-19 Corona, maka kita hendaknya bersabar, nggak usah berkeluh kesah, ya jangan meratapi nasib, tapi memanfaatkan kondisi ini untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau dalam kondisi seperti ini ada yang menzalimi kita, maka kita mintakan agar Allah mengampuninya. Ya kita maafkan, bahkan lebih dari itu, kita mintakan ampun pada Allah taala agar hamba tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita menzalimi orang lain, baik sadar maupun tidak sadar, maka kita minta ampun pada Allah dan minta maaf pada orang yang bersangkutan. Maafkan kesalahan saya, maafkan perbuatan saya. Kalau ini kita lakukan, maka dimanapun kita berada aman. Tapi kalau kita nggak melakukan ini, nggak akan pernah aman. Di dalam perlindungan yang paling aman menurut manusia, nggak akan pernah aman. Kenapa? Karena kita melanggar yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau udah kita pakai ini, pakai 4 hal ini, maka Allah akan mengamankan kita. Tapi jangan lupa, jangan mentang-mentang menjalankan 4 hal ini, kemudian tidak mau menjalankan syariat. Ya, tidak mau berlindung, tidak mau berobat, salah.